7 tahun. Akhirnya selesai. Ada apa ini? Sama sekali tidak ada energi spiritual. Teknik kultivasi ini namanya megah, tapi cuma latihan menjaga kesehatan. Tidak ada kultivasi. Balas dendam besarku? Kapan bisa ku balas? Aku sudah menyerahkan posisiku padamu. Kenapa kau masih terus memburuku? Kalau kau tidak mati, mana mungkin aku tenang. Biang keladi, kau bahkan tidak mau ampuni keponakanmu. Keponakan, aku bahkan tega pada kakak dan iparku. Apalagi pada anak kecil sepertimu. Kau membunuh ayah dan ibuku. Bawa dia ke sana dan lempar dari tebing. Siap, Tuhan. Kalian mau apa? Lepaskan aku, lepaskan aku. Kau akan dapat balasanmu. Wang Xianyi, bagaimanapun juga kau harus bayar harga. Karena membunuh orang tuaku. Jalan ini nggak ada di peta. Baru 7 tahun berlalu. Kok bisa berubah segini banyaknya? Jiang Wu mau lari kemana? Jiang, kamu lumayan jago bersembunyi. Sampai nyamar jadi pedagang keliling. Aku hampir nggak mengenalimu. Kamu siapa? Ngejar aku 3 hari 3 malam. Salahmu sendiri nggak mau menyerahkan tombak Dewa Xuanyuan ke keluarga Wang. Kamu dari keluarga Wang? Baru nyadar? Udah telat. Lapor aja ke Raja Neraka. Kalau tembak senjata di jurang ini, nggak ada yang bakal dengar. Kalau kamu mati, nggak ada yang bakal tahu. Mereka minimal master tingkat 7. Aku cuma tingkat 6. Aku bakal mati di sini. Sial banget. Ketemu perampok gunung lagi. Mending cepetan pergi. Wang, ada orang di sana. Berdiri. Hahaha, bung, aku cabut bola mataku sekarang juga lalu injak kayak acar. Mending kita pura-pura nggak lihat apa-apa. Karena kamu udah nemuin kami. Ya ikut dikubur sama dia. Anak muda, ini nggak ada hubungannya sama kamu. Cepat pergi. Pak, saya serahkan semuanya kepada Bapak. Gua bilang, nggak ada yang boleh pergi. Pak, saya cuma rakyat biasa. Yang di atas yang tahu. Kalian semua pakai topeng hitam. Saya bahkan nggak lihat sehelai baju kalian. Hari ini tidak ada yang selamatkanmu. Salahin aja nasib sialmu, ketemu kami. Ikut dikubur sama dia. Orang yang kalian cari itu aku. Jangan libatkan orang tidak bersalah. Iya, jangan keras kepala. Masuk akal dong. Saya cuma tukang kayu. Mati.
Anak muda ini bertarung lagi jalan-jalan di pasar. Huang, Apa kabar, Huang? Hei, hei, hei. Kenapa kamu jatuh di tanah? Cepat, cepat. Suhu, Suhu. Kami tidak tahu siapa Anda. Mohon kasihanilah kami. Biar saja kami pergi. iya, tolong biarkan kami pergi. Anggap tidak ada, biarkan kami pergi. Iya, betul. Yang bertiga ini mereka memperlakukan aku seperti guru. Baiklah, sementara aku ikuti mereka. Aku tidak tahan-tahan pukulannya. Ini tidak mungkin. Hanya dengan satu gerakan, dia kalahkan ahli terkuat wilayah utara. Kultivasinya lebih kuat dari tingkat 9. Yang bertiga itu setidaknya tingkat 7. Dia melukai mereka dengan satu gerakan. Pemuda ini pasti setidaknya tingkat 8. Suhu, ampunilah kami. Suhu, ampunilah kami. Ampunilah, ampunilah kami. Ampunilah kami. Oh, ampunilah Suhu. Mulai sekarang, jangan lagi melakukan akal-akalan licik seperti ini. Bawa dia dan pergi. Terima kasih, An Suhu. Kami pasti akan berubah. Kami pasti akan berubah. Ayo pergi. Cepat, ayo pergi. Keluarga Wang jadi kuat beberapa tahun dibandingkan dengan keluarga Jiang. Mungkinkah guru ini adalah penyelamat keluarga Jiangku? Terima kasih, Mood Guru, telah selamatkanku. Bukan apa-apa. Anda masih muda dan cukup terpandang. Aku punya seorang putri di rumah. Dia mahir dalam musik, catur, kaligrafi. Nikahi dia, akan dapatkan kekayaan. Aku hargai kebaikan Anda, tapi aku sudah punya tunangan. Aku akan pergi sekarang. Aku ingin tahu gadis mana yang begitu beruntung. Bisa menangkan hati guru. Tidak, guru ini adalah satu-satunya penyelamat keluarga Jiang. Aku tidak boleh lewatkan kesempatan ini. Huang, Huang, apa kabar? Huang, apa kabar? Huang. Huang. Ahli terkuat wilayah utara terbunuh dengan satu pukulan. Segalanya akan akan berubah. Aduh, aku buru-buru pergi. Aku lupa menanyakan nama tuan muda itu. Sepertinya keluarga Jiangku tidak akan pernah pantas untuknya. Aduh. Silakan. Nyonya, ini Wang Chengtian. Salam Nyonya. Siapa Wang Xiande bagimu? Dia adalah ayahku. Ini adalah tanda pertunangan dari dulu. Tujuh tahun lalu kau menghilang. Keluarga Wang menyebarkan kabar bahwa kau terjatuh dari tebing dan mati. Banyak hal terjadi saat itu. Cukup. Siapa yang mau dengar masalah lamamu? Katakan, apakah kau datang ke rumah kami untuk menikahi kakakku? Jangan harap. Hei, jangan kasar. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kakak, dia tidak pantas untukmu. Aku datang untuk pertunangan ini. Dulu ya dulu, tapi sekarang kau tidak lagi punya hak untuk menikahi Yi. Ibu, Ayahku dan Tuan Jiang sahabat dekat. Mereka buat janji tunangan saat kecil, berkata kami akan menikah saat dewasa. Kau itu orang tidak berguna. Apa gunanya menikahimu?
Ibu, biar aku yang bicara dengannya. Yi, aku tahu hatimu baik, tapi kau sama sekali tidak boleh lemah. Kau tahu situasi saat ini dari keluarga Jiang kami. Cheng Tian, kau sudah lama menghilang, jadi tidak tahu situasi keluarga Jiang. Sejak ayahmu meninggal, hubungan antara kedua keluarga kami menjadi sangat buruk dan Wang Xianyi bergabung sama yang lain untuk menekan keluarga Jiang. Dan kami tidak bisa bertahan sendirian. Aku mengerti. Jika kau ada kesulitan, aku pasti akan membantumu sekuat tenaga. Kami bantu? Iya, tapi kalau kau pikir bisa menikahi kakakku, tidak mungkin. Aku akan menyuruh kepala pelayan memberimu bekal perjalanan. Lalu kau bisa pergi. Tuan Jiang, ada pemuda miskin datang melamar putri sulung Tuan. Apa? Aku baru saja kehilangan calon menantu ideal. Sekarang ada orang lain datang melamar. Aku ingin lihat. Siapa yang berani datang melamar? Hanya seorang jenius seperti tuan muda yang pantas menjadi menantuku. Yang lain, apakah mereka pantas? Seperti yang ibu perintahkan, ini 5.000 tahil perak. Ditambah perhiasan ini. Bagus. Keluarga Jiang kami selalu menjunjung tinggi keadilan dan integritas. Mana mungkin biarkan orang semena-mena? Ambil uang ini untuk bekal perjalananmu. Cukup untukmu menetap nanti. Terimalah. Cepat, ucapkan terima kasih pada ibu. Terima kasih, Ibu. Saya tuh akan pergi sekarang. Terima kasih semuanya. Tuan Wang, tunggu. Yo, kamu seharusnya ke kamar dan baca. Ibu, biarkan aku bicara dengannya. Kalau kamu butuh bantuan, kamu harus bicara. Tapi, kalau tinggal di keluarga Jiang, begitu keluarga Wang tahu kamu di sini, aku mungkin tidak bisa melindungimu. Terima kasih semuanya. Aku mengerti. Keluarga Jiang sekarang dikelilingi musuh, dan keluarga Wang tidak akan lepaskanku. Kalau kamu pintar, pergi cepat. Jangan membuatku repot. Kalau begitu aku pergi. Jangan berteriak padaku di sini. Hei, apa yang kamu katakan? Brengsek di dalam. Keluar sekarang. Aku ingin lihat. Siapa yang berani nikahi putriku? Siapa yang berani lamar putriku? Sayang, kamu sudah pulang. Ini Wang Chengtian, putra Wang Xiande yang melamar Yi. Tapi pertunangan ini sudah dijanjikan lama. Kamu harusnya bersyukur karena kami izinkan batalkan tunangan. Kalau tidak, ayahku turut tidak akan biarkan. Dasar kurang ajar, diam kau. Dengar nggak? Diam. Lihat dulu dirimu sendiri. Mau menikahi kakakku? Sayang, tenanglah. Chengtian baru saja berjanji pada kami dia tidak akan menikahi Yi lagi. Ayah, Cheng Tian urungkan niatnya bertunangan. Tenanglah. Tuan, kenapa Anda yang ada di sini? Cheng Tian, ini ayahku. Jangan bicara. Siapa yang kau panggil tuan? Ini kepala keluarga kami. Dasar anak kurang ajar, sudah kusuruh diam. Jiang Wu, kamu gila. Kenapa kamu memukul Yo? Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Yang salah itu dia, Wang Chengtian, yang mau menikahi putri kesayangan kita. Kamu juga diam. Hahaha, menantuku yang baik. Jadi tunangan yang kamu sebutkan adalah Yi. Menantuku? Anda adalah Tuan Jiang. Sudah, kuduga. Pertemuan kita sebelumnya, itu sudah takdir. Tuan Jiang. Aku tahu tidak layak buat Nona Jiang. Kita memang tidak ditakdirkan bersama. Aku permisi dulu. Omong kosong, siapa bilang? Justru Yi yang tidak layak untukmu. Sayang. Diam kau. Tidak ada yang boleh hentikan pernikahan Chengtian dan Yi. Pernikahan ini harus terjadi dan tanpa penundaan. Selesaikan dalam beberapa hari. Tidak, aku tidak setuju. Sebagai ibu Yi, aku mutlak melarangnya. Pertunangan dengan Tuan Wang dulu. Mana bisa dianggap main-main? Wang Chengtian tidak punya kemampuan. Bahkan tinggal serumah, dia brengsek. Benar. Aku memang tidak cukup baik. Aku pergi dulu. Hei, diam kau. Ini tempatmu untuk bicara. Pernikahan mereka akan dijadwalkan 7 hari dari sekarang. Tidak,
Mereka akan menikah malam ini. Dan jalani malam pengantin juga. Menantu yang baik begini, aku tidak bisa biarkan orang merebutnya. Aku tidak tahu guna-guna apa yang kau berikan ke ayahku. Walaupun kau orang baik, pria yang kuinginkan haruslah jagoan tak tertandingi dengan kemampuan tiada tara. Siapa tahu apa maksudmu? Pokoknya, tanpa izinku, kau tidak boleh menyentuhku. Kalau bukan karena tidak bisa kalahkan dia, sudah lama kau kurusi. Nona, ada hal buruk terjadi. Eldernya keluarga Wang sudah masuk paksa ke kediaman Jiang. Silakan lihat. Orang macam apa yang buat onar di keluarga Jiangku? Aku sudah menunggu lama di luar, tapi Tuan Jiang tidak muncul-muncul. Kupikir Tuan Jiang takut menunjukkan wajahnya. Beraninya kau. Hari ini hari pernikahan keluarga Jiang. Siapa yang berani buat onar di sini? Apa kau sungguh kira wilayah utara milik keluarga Wangmu? Berani datang ke sini untuk cari perkara. Ya, nih kami memang datang cari perkara. Aku cuma bawa beberapa murid untuk sedikit bertarung. Kalau kami kalah, tombak Dewa Suanyuan milik keluarga Wang. Mimpi kali. Tombak Dewa Suanyuan adalah pusaka kuno keluarga Jiang. Masa bisa dijadikan taruhan? Apa urusanmu? Jangan kau takut. Baik, ayo bertarung. Tapi kalau kami menang, properti di kota Liuyun dikasih Jiang. Baik, jangan ingkar janji. Aku malah takut kalian yang menyesal. Ayah, jangan gegabah. Wang Hao, murid utama Wang Chengyi, adalah ahli tingkat 5, lebih kuat di generasi kita. Ayah, apa bedanya ini dengan kasih begitu saja? Tidak apa-apa. Hahaha, kulihat generasi muda keluarga Jiang biasa-biasa saja. Bahkan tidak berani bertanding. Bagaimana kalau begini? Kalian semua berlutut dan merangkak di bawah kakiku. Maka tidak perlu bertarung lagi. Hahaha. Wang Hao, kau cari mati. Gadis kecil, tidak terima? Kalau tidak terima, ayo bertarung. Semua kalian sekaligus. Lebih hemat waktu dan tenaga. Sial, jangan keterlaluan. Sesepuh Wang, suruh muridmu jangan terlalu sombong. Keluarga Jiang tidak kurang bakat muda. Cukup satu orang. Bisa mengalahkan kalian semua. Jiang, kau punya nyalain atau penyeli. Kalau begitu sepakat. Jadikan semua yang hadir sebagai saksi. Siapapun yang kalah hari ini tidak boleh mengingkari. Semua yang di luar silakan masuk dan saksikan kejadian hari ini. Cepat, ayo naik dan lihat dan ikut ramai-ramai. Aku punya Wang Chengtian. Kau punya apa? Kalau ada satu keluarga Wang datang, satu pun akan kupukul. Siapa dari keluarga Jiang yang maju dulu? Ayah, biarkan aku yang duluan. Baiklah. Wang Hao ini berasal dari keluarga Wang, yang terkuat di antara mereka selain Wang Chengji. Dia di tingkat 5, satu tingkat lebih tinggi dari Jiang Yi. Sepertinya tombak Dewa Suanyuan akan diberikan cuma-cuma. Ayah, Yo bukan tandingannya. Ayah tahu. Kamu kok tidak tampak khawatir sama sekali? Hanya keluarga Wang. Jangan khawatir yang tidak perlu. Yo, Kau akan membayarnya.
Wang Chengyi. Ini kau sebut pertandingan. Kejam. Murid. Ada apa denganmu? Kak, aku cuma mendorongnya sedikit. Siapa sangka dia begitu lemah, sekali sentuh langsung jatuh. Yang spesial Petik, sepertinya kemampuan putrimu belum memadai. Suruh yang kompeten naik panggung. Ini keterlaluan. Aku yang lawan kau. Oh, wanita lagi. Apa keluarga Jiangmu benar-benar sudah kehabisan pria? Jangan besar kepala. Pertunjukan yang asli bahkan belum mulai. Ada apa dengan senyum percaya dirimu itu? Tolong jangan suruh aku naik ke sana. Terima ini. Kultivasi sudah meningkat pesat lagi. Dia benar-benar putriku, Jiang Wu. Kakak, Bajingan hina. Bagaimana bisa kau memukul wanita sekejam itu? Prodigi teratas keluarga Jiang, wanita paling biasa berbakat di wilayah utara, biasa saja. Hahaha, kalau menurutku, kalian semua bisa menyerang sekaligus. Aku akan melawan 10 orang sendirian. Kata siapa Jiang tidak ada orang? Masih ada satu orang dari Jiang yang belum bergerak. Kamu siapa? Sepertinya aku belum pernah melihatmu. Namaku Wang. Dan aku adalah menantu keluarga Jiang. Dia menantu itu yang sama Melitua ya? Ahli yang mana yang kau maksud? Oh, jangan-jangan kamu Arya. Menantuku sayang, akhirnya kamu siap untuk bergerak. Ah. Ayah mertua, tolong turun tangan dan tegakkan keadilan. Kau mau aku yang turun tangan? Kamu mau aku yang maju? Kukira keluarga Jiang punya master lain. Tak kusangka yang maju malah mertuamu. Hei, Tuan Jiang, di mana kamu temukan menantu seperti ini? Dia tidak berguna. Hahaha. memalukan sekali. Siapa yang menyuruh orang tua bertarung? Ini lelucon macam apa? Mertua, keluarga Wang keterlaluan. Mereka melukai Yi. Ini jelas menunjukkan mereka tidak menghormatimu. Aku mohon padamu untuk menegakkan keadilan. Cheng Tian, berhenti bicara. Kalah, ya sudah kalah. Mana mungkin biarkan ayahku ikut campur. Cheng Tian, ini pertandingan latihan antar junior. Tidak pantas bagiku untuk ikut campur. Nah, kalau memang tidak ada orang lagi, serahkan saja Suanyon Divine Spirit itu dengan kedua tangan. Siapa bilang tidak ada orang? Keluarga Jiangku masih ada satu orang yang belum bertindak. Ilmu bela dirinya tiada tanding, bagaikan harimau di tengah kawanan domba. Kemampuannya melampaui semua jagoan. Dibanding dia, murid keluarga Wang, bagaikan bintang di sisi bulan purnama. Muridmu pasti akan kalah telak. Mungkinkah keluarga Jiang punya jenius lain yang muncul tiba-tiba? Aku belum pernah dengar namanya. Ayah, siapa yang kamu maksud? Dia adalah menantuku yang tercinta. Aku? Aku benar-benar tidak bisa. Aku tidak tahu apa-apa. Ayah, dia tidak cocok. Ayah, aku tahu kamu mau kakakku bercerai, tapi dia tidak layak untuk ini. Bajingan, omong kosong apa kamu? Cheng Tian, kamu hanya perlu menunjukkan 1/10 dari kekuatanmu sebelumnya. Dan kamu pasti akan kalahkan Wang Hao. Orang yang berwajah sangar ini, kalau aku yang naik, aku khawatir tidak akan turun lagi. Mertua, sebaiknya kamu saja yang pergi. Cheng Tian, aku masih percaya padamu. Mertua, sebaiknya kamu saja yang pergi.
Tidak mungkin. Kamu saja. Jangan malu-malu, kamu saja. Kamu saja. Sebaiknya kamu saja yang pergi. Tidak, kamu saja. Kamu saja. Kamu saja. Kamu saja. Apa yang kamu tunggu-tunggu? Selalu menunda-nunda, takut bertarung. Kalau begitu menyerahlah cepat. Hei, siapa bilang tidak ada orang? Tunggu sebentar. Ayah, Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Menantuku sayang, sekarang aku tidak nyaman bertindak. Sebaiknya kamu saja yang pergi. Sial. Harus sekejam ini. Menantuku sayang, sekarang semuanya tergantung padamu. Pak Jiang, di mana dapat menantu begini? Berdiri aja goyang-goyang. ayah, kalau Cheng Tian disuruh naik, sama aja menyuruhnya mati dong. Ayah mau bantu kamu ceraiin dia, tapi malu ngomong. Jadi disuruh Wang Hao yang bantu. Bicara sembarangan lagi, nanti kamu dikurung 15 hari. Aneh, kenapa aku nggak lihat sedikit pun aura spiritual di tubuhnya? Jangan-jangan tingkat kultivasinya lebih tinggi dari aku? Nggak mungkin. Dia bukan kultivator. Betul, aku bukan kultivator. Ayah, cepat suruh Cheng Tian turun. Masih ada waktu. Tenang. Menantu keluarga Jiangku bukan orang yang tidak becus. Kalau ayah nggak suka Cheng Tian, kenapa setuju sama pernikahan ini? Aku percaya sama dia. Haha, ternyata begitu. Jang, licik juga kau. Kamu nggak mau dia jadi menantu. Jadi suruh keluarga Wang singkirin dia. Cheng Tian, serang habis-habisan. Jangan kasihan sama dia. Pukul dia sekeras-kerasnya. Wah, mertua tersayang, kenapa bapak lebih pede daripada aku? Siapa yang lagi berdiri di atas ring? Cheng Tian, kalau pertarungan udah mulai, langsung lari aja balik. Hei, karena kamu juga margawang, aku kasih kamu pukul aku sekali. Aku serang ya. Kamu yang bilang, kamu kasih aku pukul sekali. Jangan ingkar janji. Ayo, aku cuma berdiri di sini, nggak gerak. Pukulan yang mengerikan. Hah? Pak Jiang, model menantu bapak memang jago menggelitik. Memalukan. Lihat, ayah, kan sudah kubilang Cheng Tian bukan tandingan Wang Hao. Bagaimana mungkin? Apa aku salah menilainya? Tapi aku jelas melihatnya kalahkan master tingkat 7 sekali pukul. Mungkinkah? Tidak berguna, sudah dapat giliranmu. Sekarang giliranku. Mertua, kan sudah kubilang aku nggak bisa. Tapi bapak maksa aku maju. Sekarang aku hancur. Hei, sekarang akan ku perlihatkan eksekusi tombak. Jangan bilang aku nggak serius bertarung. Ini cuma pertandingan latihan biasa. Sparring aja. Kenapa kamu anggap serius banget? Tuan Jiang, memilih menantu Anda benar-benar beruntung. Jurus tombak penghabisan ini adalah jurus andalan murid saya. Pakai jurus andalan lawan Wang Cheng Tian? Bukannya kayak pakai meriam buat bunuh? Badan dia bakal remuk. Betul juga. Tuan Jiang masih bisa untuk berlutut sekarang, sujud 3 kali, dan mengaku kalah. Jangan menyesal kalau ada yang mati. Ayah, cepat suruh Cheng Tian turun. Elder Wang, masih belum jelas siapa yang lebih kuat saat ini. Ayah, Jangan tahan-tahan lagi, bunuh sampah ini. Tunggu. Aku selamat. kamu sadar sekarang? Kamu mau mengaku kalah. Tuan Jiang, sudah terlambat untuk mengakui kalah. Siapa bilang aku mau mengaku kalah? Aku mau naikkan taruhannya.
Aku tambah taruhan sebidang tanah lagi. Bertaruh muridmu yang akan kalah. Ayah, kamu gila. Tanahku. Bagus, bagus. Ayo, bunuh dia. Hei, sekarang aku nggak akan tahan-tahan lagi. Tidak mungkin. Hei, jangan coba-coba menjebakku. Aku tidak melakukan apa-apa. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua meridianku hancur. Jangan-jangan karena pukulannya. Tidak mungkin, kecuali dia sudah mencapai tingkat 6. Oh. Dia mati. Hao mati? Aku bahkan tidak sempat berkedip. Sudah aku bilang percayalah padanya. Aku tidak pernah salah menilai orang, apalagi menantuku yang baik ini. Mungkinkah Cheng Tian menyembunyikan sesuatu? Tuan Wang, Anda kalah dalam pertandingan ini. Tidak, Pak. Itu tidak benar. Meridian muridku hancur ya, tapi itu bukan ulah muridmu. Dia yang mengamuk menggunakan eksekusi tombak. Ya toh. Jadi pertandingan ini tidak sah. Aku terlalu banyak berpikir. Jadi Hao yang mengamuk. Tuan Wang, jangan cari gara-gara. Muridmu mengamuk di atas panggung, artinya dia yang lebih lemah. Kalau begitu, dia yang kalah. Tidak perlu logika yang begitu. Aku bilang tidak sah. Ya tidak sah. Muridku mengamuk dan itu bukan tanpa hubungan denganmu. Oh, itu bukan urusanku. Muridmu yang mengamuk sendiri. Kalau kau tidak memprovokasinya dengan kata-katamu, mana mungkin dia memakai eksekusi tombak dan mengamuk? Logika macam apa itu? Dasar orang tua dungu, jangan berani-berani memfitnahku. Lalu kau zaman pun juga tak saya. Kau harus bayar nyawa untuk muridku. Cheng Tian, hati-hati. Tapi dalam beberapa bulan terakhir ini Tuan Prabu ini kemampuanmu meningkat sangat cepat. Untuk pertandingan latihan antar junior, tidak pantas rasanya. Senior sepertimu ikut campur kan? Nah, menantumu yang membodoh Hao. Kau tua bangka, jangan malu-maluin. Sudah jelas muridmu sendiri yang salah. Dia latihan berlebihan sampai mati. Dasar anak kurang ajar, awas kau mulutmu. Wang Chengi, antara kau kirim murid lain ke arena, atau pertandingan ini berakhir di sini. Ayah, kalau menurutku keluarga Wang tidak punya siapa lagi. Selain Hao, yang lain tidak ada gunanya. Aku bisa hadapi mereka semua sendiri. Jangan cari gara-gara. Aku akan pulang dulu dan kembali untuk menantangmu lagi. Ayo kita pergi. Wang Chengi, di dunia ini integritas adalah yang utama. Belum terlambat pergi setelah serahkan properti kota Liuyun dan 2 bidang tanah ke keluarga Jiangku. Mimpi kali. Elder, apa kau baik-baik saja? Setelah sekian lama, kultivasimu tidak berkembang sama sekali. Keluarga Wangmu tidak ada istimewanya. Ini benar-benar keterlaluan. Kepala keluarga kalian sudah mengundang Zhang Zixia dan Chen Yuan. Mereka ada di dekat sini. Hari ini engkau tidak serahkan tombaknya, keluarga Jiangmu akan dibasmi habis. Zhang Zixia dan Chen Yuan sama-sama jagoan tingkat 9. Kalau mereka datang, akan sulit menghadapinya. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Sepertinya urusan Wang Chengi tidak berjalan mulus. Itu karena waktu itu Jiang Wu berhasil kabur. Untungnya kita menyamar. Seharusnya dia tidak kenali kita. Waktu itu, dia cuma bisa kabur karena beruntung ada jagoan itu di sana. Kali ini, dia pasti mati. Jagoan tak tertandingi itu.
Mengerikan. Bagaimana bisa ada orang sekuat itu di dunia ini? Aku tidak pernah ingin bertemu dengannya seumur hidup. Ayah, siapa itu Zhang Zixia dan Chen Yuan? Aku juga belum pernah bertemu mereka. Tapi aku pernah dengar, mereka berdua adalah master tingkat 9 yang terkuat di Grandmaster Kekaisaran. Entah kenapa, mereka bantu keluarga Wang. Ayah, sekarang kita harus bagaimana? Walaupun Cheng Tian berbakat, kemampuannya belum sepenuhnya matang. Dia belum bisa tandingi mereka saat ini. Untuk saat ini, mundur adalah strategi terbaik. Masa iya dia bisa menjadi master kelas 9? Diam. Cheng Tian, kita harus cepat-cepat pergi dari sini. Kau belum bisa melawan mereka sekarang. Oh. Ayo pergi. Wah, canak. Ciangwu, baru tadi kau begitu sombong. Mau kemana? Minggir. Wah, nona muda, kau cantik sekali. Nanti aku akan kuburkan kau bersama Hao. Bangsa tua, kau cari mati. Ayah mertua, hajar dia. Wang Chengi, minggir. Hati-hati, pedangku tajam. Yang beraninya kau sentuh aku. Kalau Nona Zhang dan Tuan Chen ini sudah sampai, Keluarga Jiang tidak akan berakhir baik. Sebelum mereka tiba, akan kuhabisi kau. Biar kulihat siapa yang gitu berani. Berani melawan kami. Bertemu dengan Nona Zhang dan Tuan Chen. Pakaian mereka sangat mewah. Jelas bukan orang biasa. Keduanya adalah Zhang, Zixia, Chen Yuan. Siapa tadi yang berniat menyakiti anggota keluarga Wangku? Nona Zhang, itu mereka. dua senior. Kami tidak punya permusuhan dengan kalian. Sebenarnya keuntungan apa yang kalian dapat dari keluarga Wang? Kalian tidak perlu tahu. Sebentar lagi akan kukirim kalian ke alam baka. Lututimu sekarang ya. Merangkaklah di bawah selangkanganku dan serahkan tombak suci Suanyuan. Mungkin aku akan pertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Mimpi. Bahkan jika aku mati, kau tidak akan mendapatkan tombak suci Suanyuan. Jelas-jelas kau yang mengusulkan pertandingan bela diri dan taruhannya. Sekarang kau ingkar janji. Aku tidak ingkar janji, Didit. Kau tidak punya nyawa untuk mengambil aset kota Flowing Cloud dan juga tidak bisa mempertahankan tombak suci Suanyuan. Apakah semua orang di keluarga Wang sekarang jadi bajingan tak tahu malu? Nona Zhang, anak inilah yang membunuh muridku. Kau maksud dia? Tepat sekali, Nona Zhang. Serahkan anak ini padaku. Akan kucungkil matanya, patahkan anggota badannya, dan papukan potong-potong untuk makanan anjing. Nona Zhang, apa maksud tindakanmu ini? Senior, kami tidak melihat kalian tadi. Mohon maafkan kami. Maafkan kami, maafkan kami. Ada apa ini? Apa mataku yang salah? 2 Grandmaster tingkat 9 berlutut di depannya. Mungkinkah kekuatan Cheng Tian bukan cuma tingkat 8, tapi di atas tingkat 9? Dan dia sudah berurusan dengan mereka berdua sebelumnya. Apa latar belakang anak ini dari keluarga Jiang Captain Bayu sampai 2 elder membungkuk sedalam itu? Wah, para senior, apa kalian salah orang? Aku tidak bisa menerima ini. Iya, para elder, apa kalian keliru? Diam. Senior, tadi kami buta. Tolong jangan marah. Mohon maafkan kami. 2 Grandmaster tingkat 9 membungkuk sedalam itu. Menantu keluarga Jiang ini punya latar belakang yang tidak biasa. Benar. Bisa dapatkan rasa hormat seperti itu dari Nona Zhang dan Tuan Chen. Menantuku sayang, kamu menyembunyikan kekuatan sejatimu dengan sangat baik. Ini terlalu merendah, sedikit berlebihan. Ayah mertua, aku sama sekali tidak kenal mereka. Baiklah, aku paham. Aku benar-benar tidak kenal mereka. Kamu benar-benar tidak kenal mereka? Meski tidak, kamu harus pura-pura. Kami semua mengandalkanmu sekarang. Kamu benar-benar mengharapkan orang ini kenal tokoh penting manapun? Baiklah, aku maafkan kalian. Terima kasih, senior. Terima kasih, senior. Senior memang berada di alam ilahi. Tadi, saat dia memaksa kami berdiri, kami sama sekali tidak bisa melawan.
Mungkinkah menantu ini dari keluarga Jiang punya latar belakang yang benar-benar luar biasa? Elder, sekarang kita harus bagaimana? Nona Zhang, kata Tuan Chen ya, kita sudah ada perjanjian sebelumnya dan kalian sudah menerima manfaatnya. Apa kalian mau ingkar janji? Siapa yang suruh kalian tidak hormat pada senior? Perjanjian kami dengan keluarga Wang batal. Tidak bisa hanya itu. Kalian harus menebus dengan nyawa. Oh, Cengi, katakan padaku, kenapa kau begitu sombong? Kau tidak bisa membunuhku. Kalau tidak, saat kepala keluargaku kembali, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Saat itu, seluruh keluarga Jiangmu akan membayar harganya bersamaku. Konyol sekali. Aku adalah yang terkuat di antara generasi tua di Tanah Utara. Mengapa aku harus takut pada Xianyi? Hari ini, tidak hanya kau harus menyerahkan properti kota Cloudstream dan 2 bidang tanah kepada keluarga Jiang, tapi kau juga harus bersujud dan minta maaf kepada senior dan tinggalkan nyawamu yang hina ini. Kau... Senior, apa Anda puas dengan ini? Jangan memalingkan kepala, nanti ketahuan. Sayang, meski aku tidak bisa bertarung, aktingku cukup bagus. Lakukan sesukamu. Jangan pedulikan perasaanku. Senior, tenang saja. Kami pasti akan memuaskan Anda sepenuhnya. Hei! Bunuh aku, dan saat kepala keluargaku kembali, kau akan menyesal. Kau tidak perlu khawatir tentang kami. Xianyi akan segera menyusulmu. Siapa yang berani bicara begitu lancang dan membunuh anggota keluarganya? Xianyi, kau akhirnya muncul. Kenapa anak ini terlihat sangat familiar? Aku merasa pernah melihatnya di suatu tempat. Siapa kau? Ini adalah keluarga Jiang. Silakan pergi. Pergi sana. Kepala keluarga, akhirnya kau datang. Mereka mencoba membunuhku. Kepala keluarga Jiang. Lama tidak berjumpa. Koma itu kepala keluarga Wang Xianyi. Dia juga ada di sini? Wang Xianyi, beraninya kau membunuh murid keluargaku? Benar-benar dia. Wajah ini tak akan pernah kulupakan. Tenang, balas dendam seorang pria sejati tak pernah terlambat. Kabarnya Wang Xianyi sudah mencapai tingkat ke-9. Kita belum tandingannya. Jangan gegabah. Kau belum tandingan Wang Xianyi saat ini. Wang Xianyi, membunuh murid keluarga Jiangku. Kau cari mati? Kepala keluarga Jiang, beberapa tahun ini aku menyepi, nyalimu tumbuh lumayan besar. Hanya 1 orang yang mati, terlalu sedikit. Kepala keluarga Wang. Diam, kalian 2 orang tua bangka sialan menerima untung tapi tidak bekerja. Kalian mau mati. Wang Xianyi, mengingat sebelumnya kau memberiku beberapa pil, aku kasih muka. Tapi kau benar-benar terlalu tinggi menganggap dirimu, ya? Zixia, buang-buang kata dengannya. Cari mati. Kultivasimu ternyata melampaui tingkat ke-9 di atasku. Apa? Wang Xianyi telah menerobos ke alam dewa? Bukankah ini melampaui orang nomor 1 di wilayah utara Huang Jita? Bagaimana mungkin? Bahkan Nona Zhang dan Tuan Chen bukan tandingannya. Tentu saja, realm ilahi berada di bawah para dewa, tapi di atas semua orang. Bagaimana mungkin? Waktu yang begitu singkat telah berlalu. Bagaimana mungkin kau menjadi ahli realm kemampuan ilahi? Bagaimana mungkin kau membayangkan kemampuan seorang master? Sayang sekali. Kalian berdua orang tua bodoh telah mengunci nasib kalian sendiri. Kalian tidak ditakdirkan menjadi ahli realm kemampuan ilahi. Semua orang di sini akan membayar kematian Wang Hao. Wang Xianyi, murid keluargamu lah yang datang ke sini mencari masalah hari ini. Diam, bagaimana kau menjelaskan pembunuhan murid keluarga Wangku? Coba kalau bunuh suara, suruh mereka berlutut dan belajar, bersujud untuk Wang Hao, dan membayar dengan nyawa mereka. Kalian semua berlututlah di hadapanku. Masing-masing dari kalian akan bersujud 3 kali, lalu hancurkan kultivasi dan kaki kalian. Baru mungkin aku akan mengampuni kalian. Senior, tolong kami. Kami tidak bisa bertahan lagi. Tolong, apa yang bisa kulakukan? Aku tidak bisa mengalahkannya. Apa? Baik bagaimana mungkin? Bukankah kau juga ahli realm kemampuan ilahi? Jangan mempersulitnya.
Dia tidak memiliki kultivasi realm ilahi. Kalau dia ahli realm kemampuan ilahi, apakah Wang Xianyi masih akan berbicara omong kosong di sini? Hancur. Senior ada di atas kami, tapi bukan ahli realm kemampuan ilahi. Jangan pernah berpikir tentang itu. Jangan pernah berpikir tentang itu. Elders besar. Salam, kepala keluarga. Kepala keluarga Jiang, sepertinya kau tidak yakin. Bahkan jika keluarga Jiangku musnah, kami akan mati berdiri. Kami tidak akan pernah berlutut kepada bajingan tak tahu malu sepertimu. Elders besar, siapkan formasi. Junior ini memberi salam kepada kepala keluarga Wang. Kami mohon ampunanmu, Tuan. Elders besar, apa yang kau lakukan? Kepala keluarga Jiang, setiap orang punya takdirnya masing-masing. Mereka juga tidak ingin mati. Apa kau ingin mereka mati? Takdir keluarga Jiang sudah ditentukan. Satu-satunya jalan keluar kita adalah berpihak pada keluarga Wang. Kami hanya melakukan apa yang benar. Kubunuh kau, pengkhianat. Jangan gegabah. Jika kau tidak ingin mati, 3 hari dari sekarang datanglah ke upacara leluhur keluarga Wang. Kepala keluarga, kita tidak bisa membiarkan mereka lolos. Diam. Aku sebagai kepala keluarga punya rencanaku sendiri. 3 hari dari sekarang datanglah ke upacara leluhur keluarga Wang. Jika kalian tidak muncul, bukan cuma 1-2 orang yang akan mati, akan jauh lebih buruk dari itu. Apa yang terjadi tadi di lapangan latihan? Sudah kudengar. Apa kau benar-benar akan menghadiri upacara leluhur keluarga Wang? Sekarang, selain menghadiri upacara leluhur keluarga Wang, kita tidak punya pilihan lain. Jika kita tidak menghadiri upacara itu, Xianyi akan kembali untuk membunuh kita. Kita pasti mati. Jika kita menghadiri upacara itu, meski kita menghadapi kematian yang hampir pasti, masih ada secercah harapan. Siapa sangka kultivasi Xianyi bisa meningkat begitu cepat? Benar, hanya dalam beberapa tahun singkat dia berhasil menembus ke alam kekuatan ilahi. Ayah, kita masih punya tombak ilahi Suanyuan. Itu cuman besi tua. Sudah 100 tahun dan tidak ada yang bisa mencabutnya. Mengingat situasinya, kita harus mencobanya. Besok, mari kita pergi ke pavilion tombak ilahi bersama. Ya. Kau sedang apa? Tidur di lantai. Naiklah dan tidur di ranjang bersamaku. Kau yakin? Kau lulus ujianku hari ini. Kalau begitu jangan sampai kau menyesal. Apa yang kau lakukan? Kenapa kamu buka baju? Masa tidur nggak lepas baju? Tapi nggak perlu sampai. Buka segitu banyaknya kan? Oh, aku ngerti. Kamu suka tidur pakai baju. Oke, kalau gitu aku lepas celananya aja. Dasar mesum, aku bilangnya tidur bareng aku, bukan tidur sama aku. Malam ini, kamu tidur di luar, aku tidur di dalam. Lihat garis ini nggak? Kalau berani lewatin garis ini, aku bikin kamu nyesal. Ya, senangnya cuma sebentar. Tapi, tidur di kasur lebih enak daripada di lantai. Ah, dasar mesum. Kenapa kamu lewatin garis? Kamu tuh yang lewatin garis. Kamu yang peluk aku duluan. Memangnya kenapa kalau aku lewatin garis? Aku kan nggak ngapa-ngapain kamu.
Lagi pula, kalau aku nggak baik hati bagi kasur sama kamu, seluruh kasur ini punyaku. Hah? Ah! Kelihatannya bagus. Rasanya enak. Semuanya terasa enak. Lalu kenapa kamu tidak melepaskannya? Ayo berdiri. Siap. Kak. Hah? Kalian berdua lagi ngapain? Dasar anak kecil. Sudah kubilang ketuk dulu, tapi kamu malah langsung masuk, mengganggu waktu berkualitas kakakmu dan kakak iparmu, ya kan? Bukan, ayah. Dia Diam. berani. Kalian berdua lanjutkan saja. Ayah, kami tidak melakukan apa-apa. Iya, kami tidak melakukan apa-apa. Sebaiknya kalian memang tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa? Bagaimana mungkin? Kalian harus mempercepat semuanya. Ayo, ayo, ayo. Sudah, jangan main-main. Ayo kita cepat ke pavilion tombak suci. Dahulu kala, keluarga Jiang adalah keluarga teratas di wilayah utara. Semua berkat ini tombak suci Xuan Yuan. Tombak suci Xuan Yuan? Apakah benar-benar memiliki kekuatan seperti itu? Tentu saja. Tombak suci Xuan Yuan bukan senjata biasa. Penggunanya dapat menarik kekuatan darinya, memahami misterinya, mencapai alam dewa, dan mendominasi suatu wilayah. Sayangnya, sayang sekali, selama 300 tahun, tidak ada seorang pun yang bisa memasuki formasi ini, dan karenanya, tidak ada yang bisa mencabut tombak suci Xuan Yuan ini. Kekuatan ini, formasi ini dibuat oleh ahli alam dewa. Formasi ini yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Jiang. Leluhur situ memang selalu berada di alam dewa. Tombak suci itu adalah harapan terakhir kami. Ayo kita segera mulai. Percaya diri sekali, kamu bicara seolah-olah kamu bisa mencabutnya. Siapa yang mau mencoba duluan? Mungkin biar nenek ini yang coba dulu. Walaupun tombak suci Xuan Yuan adalah pusaka leluhur keluarga Jiang, tapi sekarang sudah begini keadaannya, kita tidak bisa memikirkan itu lagi. Nona Zhang, silakan. Bahkan Nona Zhang pun tidak bisa masuk. Formasi ini tidak hanya bergantung pada tingkat kultivasi. Ini lebih menguji bakat dan talenta seseorang. Siapa di antara kalian yang mau mencoba berikutnya? Shu ini spesiabi. Tombak suci ini ternyata memiliki kekuatan seperti ini. Bahkan, talenta kultivator rank 9 tidak bisa mendapatkan pengakuan tombak suci. Mungkinkah hanya ahli alam dewa yang bisa melakukannya? Tombak suci Xuan Yuan adalah artefak suci. Orang biasa tidak bisa menggerakkannya. Apakah kamu masih ingin melanjutkan? Haha. Bahkan, kedua sesepuh pun tidak bisa melewatinya. Aku tahu bakatku biasa-biasa saja. Jadi, aku pasti tidak bisa. Tapi kakak, bakatmu luar biasa. Menurutku, kamu pasti bisa. Hal ini menyangkut kelangsungan hidup keluarga Jiang. Aku harus mencoba.
Istriku sudah melangkah 3 kali. Bakatnya tidak kalah dengan kedua sesepuh itu. Langkah keempat. Kekuatan gadis ini ternyata melebihi kita. Benar. Bakat seperti itu luar biasa. Apa-apa yang terjadi? Aduh, jangan. Tombak suci itu sedang melepaskan kekuatannya. Kalau dia melangkah lebih jauh lagi, nyawanya akan terancam. Aku sama sekali tidak boleh menyerah. Hanya dengan menarik tombak itu, aku bisa menyelamatkan keluarga Jiang dari bahaya. YR, jangan memaksakan diri. Nyawamu lebih penting. Benar. Kakak, YR, cepat kembali. Yi, kamu sedang apa? Kembali sekarang. Aku tidak akan pernah menyerah. Aduh, roh tombak itu sedang menunjukkan kekuatannya. Sekarang tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkannya. Dia akan segera binasa. Istri, tahan. Aku di sini. Cheng Tian, kamu ngapain di sini? Ini berbahaya, pergi. Ayahmu yang mengirimku. Aku punya kartu truf. berdasarkan apa? Wang Chentian cuma sampai. Ayah dan mereka tidak bisa masuk. Dia langsung masuk, begitu saja. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Dia mau mati? Diam. Dia bahkan tidak menghormati orang yang lebih tua. Artinya tombak suci Suanyuan ini buta. Ayah mertua menggunakan artefak itu. Dan aku sama sekali tidak terluka. Cheng Tian, cepat keluar. Jangan coba-coba bertahan. Kau akan mati. Kau adalah istriku. Bagaimana mungkin aku hanya berdiri dan melihatmu mati? Tempat ini tidak aman. Cepat keluar. Di mana Cheng Tian? Cheng Tian masih di dalam. Dia belum keluar. Dia mengganggu roh tombak itu. Harus ada yang tinggal di dalam formasi. Kekuatan tombak suci itu sangat besar. Bahkan jika kita menyentuhnya, kita akan langsung jadi darah. Ayah, bukankah ayah punya kartu truf? Cepat, gunakan untuk menyelamatkan Cheng Tian. Kartu truf terbesarku adalah Cheng Tian. Apalagi kartu truf yang mungkin kumiliki. Jadi benar-benar ada naga di dunia ini. Anak muda, pergilah cepat. Kesempatan seperti ini bukan sesuatu yang bisa kau ikut campur. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan tetap mencabut tombak suci itu. Kau punya nyali. Aku akan memberimu kematian yang cepat. Kematian yang cepat. Kekuatan ini, bagaimana mungkin? Aku tidak bisa mendekat. Pinjamkan tombak suci itu padaku. Tidak. Apa yang terjadi di sini? Tunggu, kekuatan formasi itu ternyata melemah. Ayah, cepat masuk untuk menyelamatkan Cheng Tian. Kekuatan formasi itu sedang melemah. Ini justru kesempatan baik kita untuk masuk ke formasi. Yang terhormat, tolong ikut aku masuk untuk menyelamatkannya. Baiklah. Cheng Tian. Ayah, kenapa ayah di sini? Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, aku baik sekali. Tadi aku tidak tahu apa yang terjadi. Naga banjir itu sudah menghilang. Apa? Roh penjaga tombak suci itu benar-benar menghilang?
Hei, Cheng Tian, kamu masih hidup. Kamu tadi bikin kita hampir mati ketakutan. Sayang, aku baik-baik saja. Coba sentuh kalau enggak percaya. Sama sekali enggak terluka. Siapa yang mau nyentuh kamu? Mulai sekarang, jangan pernah lagi sembrono seperti itu. Jangan khawatir. Lihat ini apa? bangga apa sih? Kalau bukan karena ayahku dan kedua sesepuh, kamu sudah mati dari tadi. Apalagi sampai bisa mencabut tombak suci Xuan Yuan. Wah, udah deh. Apa aku salah? Dia cuma sampah kultivasi. Kalau bukan karena ayahku dan kedua senior itu, dia sudah lama jadi genangan darah. Sudah cukup. Cheng Tian, bagaimanapun juga, adalah yang pertama mencabut tombak suci. Tuan Jiang, di mana kamu menemukan menantu seperti ini? Dia benar-benar luar biasa. Baru saja, memang Cheng Tian yang mengusir naga roh tombak. Tuan Jiang, aku sedang bertanya padamu. Tuan Wang, ini pasti takdir. Tuan Jiang sangat beruntung bisa dapat senior sebagai menantu. Kalau saja aku tahu, aku akan bawa cucu perempuanku juga. Mungkin dia yang akan terpilih. Semuanya, lihat. Ada yang terjadi dengan tombak Xuan Yuan. Jangan-jangan rusak. Masa sih? Tombak suci Xuan Yuan adalah artefak ilahi. Bahkan seorang dewa abadi tidak bisa merusaknya. Apalagi rusak. Bapak Wang, apa Bapak baik-baik saja? Ini cuma barang murahan. Jangan sampai Bapak terluka. Kalau tidak, nanti jadi masalah. Mustahil. Aku sudah menjaga pavilion tombak suci ini selama 100 tahun. Ini barang asli. Ini warisan dari leluhur kita. Pusaka berharga. Kalau begitu, tamatlah riwayat kita. Pasti leluhur kita ditipu. Bapak Wang, tombak suci Xuan Yuan ini kok bisa jadi begini? Aku juga tidak tahu. Tombak suci Xuan Yuan sekarang sudah tidak punya kekuatan suci lagi. Sudah jadi besi tua. Artinya, tombak ini sudah tidak berguna. Kalau tidak ada tombak suci, bagaimana kita menghadapi Wang Xianyi? Senior, di sekte saya ada menyimpan sebuah artefak suci. Mungkin bisa digunakan untuk menghadapi Wang Xianyi. Saya dan Chen akan kembali mengambilnya sekarang. 2 hari lagi, kita bertemu di upacara keluarga Wang. Terima kasih kedua senior. Cheng Tian, lihat kan? Mereka kabur di menit terakhir. Kalau menurutku, orang itu jangan sampai kurang kuat. Cuma mengandalkan omongan, orang lain tidak akan mempertaruhkan nyawa untukmu. Yuer, bagaimana caramu bicara seperti itu kepada kakak iparmu? Cukup. Jiang Wu kamu tinggal. Yang lainnya, pergi. Kakak. Bapak Wang, ada apa? Sayang sekali tombak ini. Dia, ini tidak benar. Di dalam tombak suci ini jelas masih ada kekuatan suci. Oh, begitu rupanya. Jiang Wu, di mana kamu menemukan menantu ini? Siapa sebenarnya dia? Bapak Wang, maksud Bapak apa? Cheng Tian ternyata bisa menekan kekuatan suci di dalam tombak ini. Kamu harus tahu, bahkan Wang Xianyi, orang terkuat di wilayah utara, tidak bisa melakukannya. Apa? Jadi, menurut yang Bapak katakan, selama Cheng Tian ada di sini, keluarga Jiang saya tidak perlu takut lagi pada keluarga Wangnya? Kalau begitu 2 hari lagi, apakah kamu masih mau tombak suci ini? Tidak perlu. Tombak ini bisa disimpan untuk tahun baru menyembelih babi. Bapak dan Ibu Wang benar-benar keji. Cheng Tian, lihat, ada tulisan di batu prasasti itu. Bapak dan Ibu Wang bersekongkol dengan dunia iblis.
mengkhianati keluarga Wang, dan merugikan wilayah utara. Paul Wang. Beraninya dia memfitnah orang tuaku, menuduh mereka bersekongkol dengan dunia iblis. Tak termaafkan. Dia memang tak termaafkan, tapi kau harus tenang dulu. Wang Xiande ternyata bersekongkol dengan iblis. Dia benar-benar tak termaafkan. Permisi, Tuan, apakah Anda tahu siapa yang mendirikan batu prasasti ini? Tuan Jiang, prasasti ini didirikan oleh ayahku. Kenapa? Kau pasti menantu baru keluarga Jiang. Aku tahu, keluarga Jiang dulu punya hubungan baik dengan Wang Xiande. Sayangnya dia bersekongkol dengan iblis, merugikan rekan-rekannya, dan pantas mati. Kami mendirikan prasasti ini untuk memperingatkan generasi mendatang. Omong kosong. Tenang dulu, kau belum boleh membuka identitasmu. Jiang Yi, kendalikan suamimu. Kalau dia terus-terusan berteriak, aku akan potong lidahnya dan beri makan anjing. Kau! Penampilannya mengingatkanku pada Wang Chengtian. Anak seorang penjahat seharusnya juga direbus dan diberi makan anjing. Dia masih beruntung. Kau! Yang bersekongkol dengan Raja Iblis, jelas ayahmu, Wang Xianyi, dan buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Yang berdiri di hadapanmu adalah Tuan Muda sebelumnya. Kalian bisa tanya sendiri padanya, apakah fakta dari dulu benar seperti yang tertulis. Ayah! Wang Chengtian, kau masih hidup? Ayah, apa yang kau lakukan? Yi, jangan khawatir. Ayahmu sudah mengatur semuanya. Karena ayah mertua begitu yakin, aku jadi lega. Berkat ayahmu dulu ada sungai di dasar tebing itu, aku tidak mati. Untung kau tidak mati. Untung kau tidak mati. Kali ini, aku akan menyiksamu sampai mati dengan tanganku sendiri. Ayahmu memfitnah orang tuaku dan mempermalukan mereka dengan monumen. Kau tidak takut karma? Benarkah itu terjadi? Siapa Wang Xiande itu? Aku percaya semua orang di sini tahu lebih baik dari siapapun, kan? Ya, Tuan Muda Wang. Semua orang tahu bahwa Wang Xiande bersekongkol dengan kultus iblis. Ya, dia benar-benar memalukan keluarga Wang. Kalian para penjilat pengecut, hanya pandai menjilat. Kalian tidak berguna selain menjilat. Apakah kau akan mengabaikan kebenaran? Kebenaran? Kebenaran apa? Uang keluargaku adalah kebenaran. Namun aku akan memberimu satu kesempatan. Kita akan bertarung. Jika kau menang, aku akan melepaskanmu. Jika kau kalah, itu berarti mati. Baiklah. Kau yang bilang, jangan mengingkari janji. Tidak, ayah. Ayah, dia sudah tingkat 6. Bertarung dengannya. Sama saja dengan membunuh Cheng Tian. Sayangku, karena ayahmu begitu yakin, pasti dia punya rencana cadangan. Baiklah. Aku setuju untuk bertarung denganmu. Cheng Tian. Jangan khawatir. Aku akan membawa kalian berdua keluar dengan selamat. Dari keluarga Wang. Yang Tuan Muda Wang sudah mencapai alam tingkat ke-6. Bersiaplah menjemput jasad menantumu. Ayah, Wang Chengjie setara denganmu. Cheng Tian pasti bukan tandingannya. Masa iya dia bisa mengalahkan siapapun? Kalau menurutku, karena 2 senior tingkat 9 tidak ada di sini, kita harus merendahkan diri. Dasar dia. Tenang, jangan khawatir. Cheng Tian bisa menghadapinya dengan mudah. Busal mulut. Nanti kita lihat bagaimana dia mati. Jiang Wu, kau sudah tua dan buta. Bermimpi bangkit kembali lewat menantumu hanya angan-angan belaka. Wang Chengtian, kalau kau berlutut dan minta ampun sekarang, memotong anggota badanmu, dan mencungkil matamu, aku mungkin akan membiarkanmu hidup. Aku, Wang Chengtian, hanya menyembah orang tuaku, langit dan bumi, dan orang yang berjasa padaku. Aku takkan pernah menyembah seekor binatang. Bagus, bagus sekali. Akan kuberitahu kau yang sebenarnya. Malam orang tuamu mati, aku juga ikut hadir. Aku bahkan dengan senang hati mematahkan kedua kaki mereka. Terutama ibumu, dia berlutut, menangis memohon padaku. Tolong ampuni Cheng Tianku, dia masih anak-anak. Bajingan.
Jangan salahkan kami karena kejam. Salahkan saja kenyataan bahwa kau adalah tuan muda keluarga ini dan orang tanpa kultivasi. Kau ditakdirkan menjadi batu loncatan di jalanku menuju kultivasi. Sekarang akan kuantarmu untuk bersatu kembali dengan orang tuamu. Tunggu dulu. Mertua, kalau kau punya kartu as, cepat gunakan. Aku takut tidak bisa bertahan. Too late. Pedang Dewa Penyangga Langit ini bahkan bisa membela diri sendiri. Energi pedang ini. Energi pedang yang menakutkan. Aku tak menyangka ilmu pedang menantuku begitu mendalam. Energi pedang ini mungkin bisa membelah langit dan bumi. Mungkinkah ini adalah kekuatan sebenarnya dari Cheng Tian? Mungkinkah dia sengaja berpura-pura lemah sebelumnya? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin saya tadi masih tak berguna ini bisa melepaskan utat energi pedang yang menakutkan? Tidak mungkin, energi pedang ini tidak nyata. Paman Jiang benar-benar menyimpan kartu as. Inilah yang disebut, di atas langit masih ada langit. Pergi dari sini. Ji! Kakak. Ayah, Wang Cheng Tian main curang. Dia membunuhnya. Ini, Wang Cheng Tian bukan... Tapi tenaga pedang tadi mungkin jago peringkat 7 pun takkan sanggup menahannya. Mungkinkah dia cuma pura-pura sebelumnya? Jadi, suamiku ternyata dewa pedang. Kakak ipar, aku buta sebelumnya. Aku sangat menyinggungmu. Kuharap kau bisa bermurah hati. Maafkan aku. Kau salah sangka. Bukan aku. Benar-benar bukan aku. Menantuku yang baik. Jangan sungkan-sungkan. Aku hampir lupa. Ini pertandingan antar junior. Kita tak boleh sampai ketahuan Tuan Jiang ikut campur. Iya. Aku yang melakukannya. Tidak ada hubungannya dengan ayah mertuaku. Pedang itu akan bantu kau mencapai terobosan dan menjadi kepala keluarga. Jangan lupa perjanjian kita sebelumnya. Itu kunci bagi naik tingkatku menuju keabadian. Iya. Aku pasti takkan lupa. Begitu ada kabar tentang teknik naik tingkat jalan besar, pedang penghancur langit, dan pil penciptaan lokasinya, segera laporkan pada Raja Iblis. Seharusnya begitu. Jika kau menghadapi bahaya di masa depan, hancurkan giok ini dan aku akan datang membantumu. Ya. Tak heran tenaga pedangnya begitu kuat. Ternyata itu berkat pedang penghancur langit. Tapi keponakanku yang baik, kau benar-benar memberiku hadiah yang luar biasa. Wang Xiani, anakmu tadi bilang kalau kami menang pertandingan, kau akan membiarkan kami pergi. Membiarkan kalian pergi? Bercanda. Tak satupun dari kalian akan pergi hari ini. Apakah semua anggota keluarga Jiang orang-orang tak bisa dipercaya? Kalau bukan karena trik kotor Cheng Tian, mana mungkin si orang tak berguna itu bisa mengalahkan anakku. Omong kosong. Kau bilang kami main curang. Ada buktinya. Bual, aku Wang Xianyin telah menguasai wilayah utara dan selalu bertindak tegas. Aku butuh bukti. Ayah, bunuh mereka. Setelah bertahun-tahun, kalian bapak anak anjing ini masih tetap hina. Anjing tetap anjing.
Kalau Cheng Tian tidak menyayangkan nyawamu dulu, kau seharusnya sudah pergi dari wilayah utara. Sekarang kau datang ke sini untuk mati, maka aku, Pamanu, akan kabulkan keinginanmu. Wang Xianyin, pikir baik-baik sebelum bertindak. Jangan sampai nanti mati di tangan menantuku dan meratap ketidakadilan di alam baka. Jiang Bo, kau pikun ya. Jangan kira karena kau main trik kotor dan mengalahkanku, kau bisa mengalahkan ayahku. Jiang dengan ada kau di keluarga Jiang sudah pasti akan runtuh. Kalau kau bersujud dan mengakui kesalahanmu sekarang, dan menjadi budak keluarga Wang selamanya, mungkin masih bisa hidup. Kau anjing tua, aku tebas kau sekarang juga. Ayah mertua, kita rendah hati saja. Sudah terlambat, hari ini kalian semua akan mati. Asalkan kita dapatkan pedang ini, Raja Iblis pasti akan memberi kita hadiah. Jiang Wu jelas-jelas cari mati. Sepertinya keluarga Jiang sudah tamat. Para tetua, akhirnya kalian datang. Ibu Zhang, Tuan Chen, kukira kalian tidak akan ikut campur dalam urusan ini. Tapi kalian bahkan membawa cermin pengamat langit. Victor, kau bersekongkol dengan kerajaan iblis. Bagaimana mungkin kami diam saja dan tidak berbuat apa-apa? Apakah kau benar-benar berniat ikut campur? 7 tahun lalu, kau membunuh David dan istrinya, merebut posisi kepala keluarga. Di balik semua ini, ada bantuan dari iblis. Kejahatan apa yang telah kau lakukan? Bagaimana jika aku yang melakukannya? Semua yang telah kulakukan adalah untuk kebaikan bersama. Siapa yang berani menentang? Kepala keluarga bijaksana dan perkasa. Kupercaya mereka menyebarkan rumor dan memfitnahnya. Kalian para penjilat pengecut. Dia bersekongkol dengan iblis. Tapi kalian masih membela pengkhianat ini, Wang Xianyi. Diam, kau tidak berhak bicara di sini. Percuma berbicara dengan mereka. Belum terlambat bagi kita berdua untuk menjatuhkan Victor lebih dulu. Tipumu terlihat kecil. Bagaimana mungkin ini? Ibu Zhang dan Tuan Chen tidak punya kekuatan untuk melawan. Aku berada di alam dewa. Bagaimana mungkin kalian manusia biasa peringkat ke-9 bisa menandingiku? Anak kecil, aku akan mulai denganmu. Wah, astaga. Kemampuan pedang kakak iparku ternyata bisa mengusir alam dewa. Aura pedang ini, penguasaan pedang senior ini, mungkin sudah mencapai puncaknya. Dengan satu serangan, dia mengusir ahli realm kekuatan ilahi. Ini benar-benar dewa pedang di darat. Mungkinkah dia benar-benar mengalahkanku dengan keterampilan pedangnya sebelumnya? Paman, mengapa kau jatuh? Aku bahkan tidak menggunakan banyak tenaga. Jangan coba-coba menyalahkanku. Ayah. Kau udah apa-apa. Hanya sekumpulan semut. Jika bukan karena dia mengandalkan pedang ilahi menjulang langit, bagaimana mungkin dia melukaiku? Kau bilang pedang itu adalah pedang ilahi menjulang langit? Benar. Cheng Tian, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Serahkan pedang ilahi itu, dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Jika bukan karena pedang ilahi ini, bagaimana mungkin kau memiliki penguasaan pedang setinggi itu? Sudah kuduga. Bagaimana mungkin orang tak berguna ini bisa memiliki penguasaan pedang seperti itu? Bahkan jika dia orang tak berguna, bukankah dia masih mengalahkan muridmu di arena? Kau anakku kecil, jika kau mengatakan satu kata lagi, aku akan mencabik mulutmu. Orang tua, perhatikan nada bicaramu.
Patriarka, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pedang ilahi mungkin memberimu penguasaan pedang yang tak tertandingi, tapi tidak peduli seberapa kuat kau masih hanya manusia biasa. Itu adalah kuali pembakar darah. Kau memiliki sedikit pengetahuan. Kuali ini dapat memurnikan semua hal di dunia. Wang Xianyi, itu hanya kuali rusak. Kau hanya pamer. Jika kau begitu berani, masukkan Cheng Tian ke sana dan biarkan aku melihat. Baiklah. Maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Sialan, dia serius. Ini mustahil. Kekuatan senior benar-benar mengerikan. Menghancurkan kuali darah berapi hanya dengan sekali tebas pedang. Penguasaan pedang yang luar biasa. Kita hanya bisa menatap dengan kagum. Memang pantas jadi menantuku yang baik. Sangat kuat. Cheng Tian, bagaimana kau melakukannya? Aku juga tidak tahu. Kuali itu langsung hancur dengan sekali tebas pedang. Mungkin memang karena pedang ini. Ayah, kuali darah berapi sudah hancur. Sekarang kita harus bagaimana? Wang Xianyi, sekarang kau masih mau bilang apa? Kalau bukan karena pedang dewa itu, mana mungkin kuali darah berapiku hancur? Berani-beraninya kau meragukan kekuatan senior? Menurutku, senior sebaiknya langsung bunuh dia hari ini. Wang Xianyi, lepaskan putriku. Apapun yang kau mau, serang saja aku. Serahkan pedang dewanya, atau kubunuh dia. Cheng Tian, jangan dengarkan dia. Tanpa pedang dewa itu, tidak ada satupun dari kalian yang akan keluar hidup-hidup dari sini. Diam, sayang. Cheng Tian, kau bisa mengalahkan kultivator realm kekuatan dewa hanya karena pedang berharga ini. Tapi Raja Iblis adalah setengah dewa sejati. Kalau dia datang, kau pikir kau bisa lolos? Baik, kau benar-benar telah berkolusi dengan dunia iblis. Apa kau sadar kau sedang menyeret seluruh wilayah utara ke dalam kutukan abadi? Kalian semua yang memaksaku. Giok ini dianugerahkan oleh Raja Iblis. Begitu kuhancurkan ini, Raja Iblis akan turun dan kalian semua akan mati. Tunggu saja, Raja Iblis tidak akan memberikan pengampuni kalian semua. Sudah habis. Kalau Raja Iblis datang, kita tidak akan bisa melawan. Siapa itu Raja Iblis? Raja Iblis berada di tingkat setengah dewa, di atas tingkat dewa. 100 tahun yang lalu, dia ditahan oleh 3 leluhur dari wilayah utara, sehingga tidak bisa menyerang. Tak disangka, dia bisa bangkit kembali secepat ini. Sekarang, ketiga dewa itu sudah lama meninggal. Kukira tidak ada lagi yang bisa menandingi Raja Iblis di dunia ini. Sekuat itu dia? Ayah mertua, apa kamu masih punya kartu as? Kartu as apa lagi yang masih kusisa sekarang? Kartu as terbesarku adalah kamu. Tapi sekarang bahkan kamu takut pada Raja Iblis. Jadi semua kartu asku tidak berguna. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Raja Iblis tidak akan mengampuni kalian semua. Cheng Tian, jangan khawatir. Aku tidak akan mudah membunuhi. Aku akan membantumu untuk mengenal nona muda itu lebih baik. Beraninya kau? Siapa yang berani menyakiti? Utusan iblis. Itu dia, bajingan ini tidak hanya menyakitiku, tapi juga punya pedang dewa penembus langit. Mungkin teknik kultivasi dan pil ajaib semuanya ada padanya. Sudah bertahun-tahun berlalu dan akhirnya aku menemukanmu, adik junior. 2 hari lagi saat aku keluar dari penyepian, bawalah teknik kultivasi, pedang dewa, dan pil ajaib ke Gunung Soul Severing dan serahkan ketiga barang itu. Cheng Tian, kalau kamu memberinya barang-barang itu, wilayah utara akan binasa selamanya. Jangan khawatir tentang aku. Kakak, Adik junior, kalau kamu terlambat, wanitamu dan semua orang di sekitarmu pasti akan mati. Kita harus bagaimana? Yi sudah dibawa oleh orang-orang itu. Katakan sesuatu.
Kenapa kamu diam saja? Putri kita hilang karena kamu. Aku tidak peduli caranya apa. Bagaimanapun juga, kamu harus membawanya kembali dengan selamat. Bukankah aku sedang mencari cara? Ibu, IR hilang karena aku. Jangan salahkan ayah. Kalau bukan dia, lalu siapa? Menyalahkanmu buat apa? Dengan kemampuanmu sekarang. Masuk ke Gunung Soulbreak saja tidak bisa. Raja Iblis terlalu kuat. Bahkan seluruh wilayah utara bersatu mungkin masih bukan lawannya. Kalau kita tidak pergi dengan sifat Raja Iblis, aku khawatir wilayah utara akan banjir darah, maka pasti akan hancur. Kalau kita berikan 3 benda itu padanya, wilayah utara juga akan hancur. Dan tidak akan ada yang bisa menghentikan Raja Iblis. Kalau ketiga leluhur masih di sini, Raja Iblis tidak akan semena-mena seperti ini. Cukup! Buat apa mengatakan semua ini sekarang? Aku tidak peduli caranya apa. Kamu harus selamatkan putriku. Satu-satunya cara sekarang adalah aku yang menukar barang dengannya. Kalian semua pasang formasi untuk menjebaknya. Menjebak Raja Iblis? Kakak ipar, itu mungkin tidak akan berhasil. Tidak ada dewa abadi di dunia ini. Setengah langkah menuju keabadian sudah dia dianggap dewa. Jadi sekarang, apakah ada cara lain? Kalau begitu, seperti yang dikatakan Cheng Tian, mari kita kumpulkan kekuatan wilayah utara, pasang formasi, dan jebak Raja Iblis. Kumpulkan semua master wilayah utara, dan pergi bersama ke Gunung Soulbreak untuk menekan Raja Iblis. Selamat leluhur iblis atas keluar dari masa tapa dan menaklukkan segala hal di dunia. Baik, Tuan Bangen. Terima kasih Tuan Iblis. Waktunya telah tiba. Apakah Wang Chengtian belum mengirimkan 3 barang itu? Tuan, baru siang hari. Mungkin mereka sedang dalam perjalanan. Ya Tuan, tak perlu khawatir. Wang Chengtian hanyalah orang tak berguna tanpa ilmu bela diri. Dia tak bisa membuat masalah. 7 tahun lalu, Ishu menyuruhkan ayahnya seperti Sabat. Sekarang menghadapinya bahkan lebih mudah. Dia takkan berani. Ini buruk, Tuan. Hal mengerikan telah terjadi. Apa itu? Tuan, itu Wang Chengtian. Dia menerobos masuk ke Gunung Duanhun, membunuh banyak saudara kita, dan bahkan mengancam... Mengancam apa? Cepat bicara. Dia bahkan mengancam akan menggali kuburan leluhurmu, pakai tengkorakmu sebagai mangkok, dan dia bilang tak akan ada lagi Gunung Duanhun. Apa? Aku sendiri yang akan membunuh anak brengsek ini. Gunung Duanhun nggak ada yang istimewa. Penjaganya aja payah banget. Puncak gunung ini adalah tempat tinggal Raja Iblis. Sekarang ini, dia seharusnya sudah keluar dari pertapaan. Semuanya, kalau kalian naik gunung ini hari ini, kita mungkin cuma ketemu lagi di kehidupan berikutnya. Sepertinya kalian semua belum kapok. Pada buru-buru ke sini buat mati. Cheng Tian, ayah, kamu ngapain di sini? Cepat pergi. Diam. Aku nggak nyangka Chengtian, kau bawa banyak orang buat mati bareng. Itu benar-benar nggak terduga. Lepaskan Jiang Yi, kalau enggak, nasibmu akan sama kayak mereka. Coba sentuh aku, Raja Iblis nggak akan biarkan kamu lolos. Nggak bunuh dia juga mati. Bunuh satu anjingnya. Juga mati. Lagi pula, mana sih Raja Iblis? Cepetan keluar, nenek lu ada di sini. Waduh, Raja Iblis tak. Entah, dia bebas sudah. Ada tamu sore Gimana mungkin tekanannya sekuat ini? Apa ini Tuan sudah terlalu lama bertapa? Sampai sampah kayak kamu berani bicara seenaknya pada Tuan. Salam Raja Iblis. Sujud. Salam Raja Iblis. Kamu itu Raja Iblis? Kurang ajar, lihat Raja Iblis tidak sujud, cari mati. Aku bukan anjingnya. Kamu cakep. Kamu? Apa kamu bawa teknik kultivasi, pedang ilahi, dan ramuan yang kuminta? Lepaskan orangnya dulu, baru kuberikan padamu.
Siapa tahu kamu main-main. Diam. Lempar gadis itu padanya. Pergi. Kakak, Nggak apa-apa, aku di sini. Tampan. Berikan barangnya padaku. Ayah mertua, berikan barangnya padanya. Ini barangnya. Tangkap. Semuanya, cepat. Jangan biarkan dia keluar dari formasi. Forms Pengguarangan Langit Misterius. Mau pakai formasi untuk menjebakku? Mimpi. Ayah! Hujang, Pak Chen. Cuma formasi langit misterius, kau kira bisa menjebakku? Mimpi di siang bolong. Senior, tolong bawa istrimu pergi dulu. Kami yang akan menahan mereka. Hentikan perjuangan sia-siamu di hadapan Raja Iblis. Segala perlawanan sama sekali tak berguna. Bocah, beraninya kau menipuku? Begitu aku dapatkan teknik keabadian itu, seluruh wilayah utara akan kubuat menanggung akibatnya. Wang Chengtian, serahkan teknik keabadian itu. Mungkin kau bisa mati dengan cepat. Teknik keabadian? Ini kan cuma latihan kesehatan biasa. Aku tak percaya kau begitu terobsesi dengannya. Latihan kesehatan? Bocah tak tahu apa-apa. Tahukah kau bahwa teknik naik tingkat jalan agung ini adalah teknik keabadian? Ini adalah kunci bagi manusia biasa untuk melampaui batas dan menjadi abadi. Dan kau, tanpa dasar kultivasi, kau benar-benar menyia-nyiakannya. Apa teknik ini ternyata teknik keabadian? Wang Chengtian, wahai Wang Chengtian, takdir benar-benar mempermainkanmu. Diberi teknik keabadian, tapi tak bisa mengkultivasinya. Ini benar-benar menyenangkan. 7 tahun. Aku ternyata menganggap teknik ini sebagai latihan kesehatan. Aku memang ditakdirkan. Tak punya bakat untuk kultivasi. Chengtian, hati-hati. Chengtian. Senior, Bagaimana mungkin? Hah? Aku ternyata tidak terluka. Apa mataku tidak salah lihat? Chengtian terkena pukulan telapak tangan Malakiata. Tapi sama sekali tidak terluka. Jangan-jangan anak ini menyembunyikan kekuatannya? Tidak mungkin. menahan serangan dari setengah dewa, kekuatan senior itu sungguh mengerikan. Chengtian, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aneh aku tidak terluka. Ada apa ini? Tuan Malaki pasti tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, anak kecil ini sudah hancur berkeping-keping. Tidak mungkin. Aku adalah setengah dewa. Jika tidak ada dewa di dunia ini, maka akulah dewanya. Mungkin kamu berada di alam dewa? Atau bocah? Kamu yang menelan pil penciptaan? Pil penciptaan? Oh iya, aku yang makan. Kamu? Rasanya lumayan enak. Kamu benar-benar menelan pil penciptaan. Pil ini bisa menyembuhkan segala penyakit dan sangat meningkatkan kondisi tubuh. Kekuatannya jauh melampaui kesempurnaan agung dari alam puncak, bahkan seorang dewa darat tidak bisa menembusnya. Benarkah ada pil ilahi seperti itu di dunia ini? Kenapa dia bisa seberuntung itu? Dia cuma orang tak berguna yang tidak pernah bertapa. Kalau saja aku yang dapat pil itu, bukankah aku sudah lama mencapai tingkat tinggi? Memang, anak kecil ini dapat keberuntungan. Chengtian. Jangan besar kepala, bocah. Aku lalu akan menggunakan formasi melahap untuk menyulingmu jadi pil sekarang juga. Senior. Ini bahaya. Meski tubuh Chengtian kuat, dia tidak akan tahan dengan ilmu melahap. Ayah, istri. Bocah, jadilah nutrisiku dengan patuh.
Ah, Senior, Senior. Ada apa? keluarkan aku. Aduh. Padip ada tenaga buat teriak ya. Tunggu saja. Kita lihat apa kamu masih bisa teriak. Hahaha. Api ini rasanya enak banget. Ngantuk banget, pengen tidur siang. Ah, Ilmu melahap Raja Iblis bisa melelehkan besi dewa sekalipun jadi cairan. Bahkan kalau tidak langsung membakarmu sampai mati. Setelah 49 hari terbakar, dewa pun tidak akan selamat. Cheng Tian. Cheng Tian, ayah, tolong selamatkan Cheng Tian. Ilmu melahap akan menyulingnya. Ayahmu tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Cheng Tian hanya bisa pasrah pada takdir. Raja Iblis, kamu tidak takut teknik kultivasimu akan hangus jadi abu? Teknik kultivasi dilindungi Dao Langit. Tidak akan rusak. Yang akan pura hanyalah bocah kecilmu itu. Hahaha. Dulu mungkin masih ada mayatnya. Sekarang tunggu saja buat disuling jadi pil sama Raja Iblis. Sampah ya sampah. Bahkan saat kesempatan datang sendiri, dia tidak bisa mempertahankannya. Pada akhirnya, dia cuma akan jadi makanan buat orang lain. Hahaha. Kamu bersekongkol dengan iblis, membuat seluruh kerajaan utara jadi lautan api. Kamu adalah pendosa abadi, bahkan jadi hantu. Kami tidak akan membiarkanmu. Pengen banget jadi hantu, ya? Aku kirim kamu ke sana sekarang juga. Cheng Tian, Bahkan tidak sempat membentuk pil. Sayang sekali. Pil penciptaan itu ikut menjadi debu bersamanya. Cheng Tian. Cheng Tian. Bangun, Cheng Tian. Cheng Tian, menantuku tersayang. Kakak ipar, maafkan aku. Tolong bangun. Aku takkan pernah menantangmu lagi. Senior sudah jadi arang. Wah, kasih sayang yang mendalam sekali ya. Bagaimana kalau aku kirim kalian menyusul dia juga? Setuju tidak? Wang Tianyi, serang. Siap. Bahkan, jadi hantu pun, aku takkan membiarkanmu lolos. Jiang Bu, hanya yang hidup yang menang. Kau hanya erangan orang sekarat. Raja Iblis, bisa tolong biarkan si jalan kecil itu? Biar aku cicipi dulu. Tidak berguna. Ini adalah teknik naik ke langit. Jiang Yi, biar aku gantikan Wang Chengtian dan rawat kamu dengan baik. Pergi sana. Jangan shake, speed, this Ramli cat it. Beraninya kau pukul kakakku. Aku bunuh kau. Wah. Wang Chengji, jangan bergerak. Jangan mendekat. Aku takkan biarkan kau berhasil. Jangan, Kak. Jangan. Kamu masih hidup. Sayangku, kenapa masih menangis? Aku kira kamu sudah mati. Jangan menangis, sayang. Lihat, bukankah aku baik-baik saja? Udah, jangan nangis lagi ya. Cheng Tian, menantuku yang baik. Kamu benar-benar tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Kamu tadi benar-benar membuat kami ketakutan. Aku cuma tidur sebentar. Mana mungkin? Bagaimana mungkin kamu sama sekali tidak terluka? Belum pernah ada yang bisa keluar dari formasiku. Tidak terselamat. Formasi macam apa itu? Hangat sekali. Oh, wow. Tidurnya nyaman banget. Kamu ngomong ngawur.
Kamu cuma beruntung bisa selamat. Tidak ada yang bisa selamat cuma karena beruntung. Aku akan bunuh kamu sekarang juga. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang masih bisa selamat dari formasiku. Aduh, semuanya berpencar. Tidak mungkin. Kamu baru saja bertahan dari pembakaran formasi penghancur mematikan. Tubuhmu tidak melemah, lalu bagaimana bisa malah jadi lebih kuat? Beneran, aku nggak merasakan apa-apa. Gimana kalau aku coba, Dor? Raja Iblis. Aku nggak nyangka udah sekuat ini. Cuma sekali serangan. Ethan mengalahkan Raja Iblis cuma dengan sekali tepukan. Sayangku, jadi kamu ini jagoan tak tertandingi. Kamu sembunyikan kekuatan aslimu selama ini. Sudah kuduga, menantuku pasti bukan orang biasa. Dia halau setengah dewa cuma dengan sekali tepukan. Hahaha, kamu memang dewa. Mustahil, benar-benar mustahil. Ini pasti palsu, ini pasti palsu. Dia pasti bawa harta karun. Kalau enggak, mana mungkin orang gagal kayak dia. Bisa lukai Raja Iblis. Raja Iblis. Minggir. Hanya aku di dunia ini yang punya kekuatan dewa. Mana mungkin aku terluka? Bocah. Trik apa yang kamu pakai? Mengaku jujur. Jangan fitnah aku. Semua orang lihat tadi, aku pukul kamu pakai tangan kosong. Ini jelas kelemahanmu sendiri. Masih berani bilang diri sendiri Raja Iblis? Cih, hah? Kamu! Raja Iblis. Mungkin tubuh fisiknya sudah ditempa api, jadi lebih murni. Haha, ini kapak iblis yang kutempa dengan jiwa hantu dan darah 10.000 orang. Hari ini akan kupakai untuk bunuh kamu. Ini kehormatan buatmu. Lagi? Kenapa kekuatan ini begitu luar biasa? Bikin aku pengen sujud dan berlutut. Kekuatan ini adalah kekuatan dewa. Tidak, mustahil. Hanya aku satu-satunya dewa di dunia ini. Bahkan Raja Iblis saja berlutut. Cheng Tian benar-benar dewa. Bagaimana mungkin bajingan ini memiliki kultivasi seperti itu? Bahkan aku, ahli kemampuan ilahi, tidak bisa berdiri. Tidak mungkin kakiku. Kaki bisa baru menurutiku. Oh. Raja Iblis. Raja Iblis, tuanku. Ayah. Raja Iblis, dia tidak bernapas. Dia mati. Raja Iblis. Wang Xiani, Wang Chengjie. Selanjutnya giliran kalian. Cheng Tian. Mari kita bicarakan baik-baik. Kita kan keluarga. Diam, kau tidak pantas mengatakannya. Saat kau biarkan Raja Iblis bunuhku tadi, pernahkah kau berpikir momen ini akan datang saat kau memburuku dan menjebak orang tuaku? Pernahkah kau berpikir hari ini akan datang? Semuanya itu Raja Iblis yang memaksaku melakukannya, bukan niatku. Iya, semuanya itu Raja Iblis. Raja Iblis butuh informan cari teknik kultivasi abadi di utara. Dia memaksa kami untuk patuh. Dari ada hubungan dan syukur dengan kami. Kau sudah diambang kematian. Masih berani mengoceh, tidak menunjukkan penyesalan. Hahaha. Tampan begitu, masih ngompol? Masih ngompol. Ya, penakut sekali. Tuan, tidak ada hubungannya dengan aku, Tuan. Semuanya ayahku. Ayahku yang menyuruhku, memaksaku melakukan ini. Dialah yang aktif bekerja sama dengan Raja Iblis. Dia ada sih, dengan aku, Tuan. Diam, dasar aib keluarga. Aku aib keluarga. Bukankah kau yang bekerja sama dengan Raja Iblis dulu? Tuan, kalau mau bunuh orang, bunuh ayahku dulu. Tidak ada hubungannya dengan aku, Tuan. Tuan. Dasar kau, akan kubunuh kau sekarang juga. Akan kubunuh engkau.
Cukup, aku tak mau melihat kalian berdua saling mencabik. Kalian tidak akan mati semudah itu. Ibu, ayah, aku pulang. Aku sudah menangkap mereka berdua. Kujadikan nyawa mereka sebagai tebusan. Ayah, ibu, aku anak yang tidak berbakti. Selama bertahun-tahun ini, aku bahkan tidak bisa pulang untuk menemui kalian. Sekarang kultivasiku sudah sempurna, dan aku bukan lagi orang cacat. Aku hidup dengan baik, seperti yang kalian harapkan. Aku sudah bawa kedua orang ini kembali, dan akan kubuat mereka bayar dengan nyawa mereka. Tunggu, kakak ipar. Aku orang jahat. Aku pantas mati 1000 kali. Kakak ipar, dulu kalian begitu baik padaku, tapi aku dibutakan oleh keserakahan. Aku bahkan berkolusi dengan iblis dari alam lain hanya untuk rebut takhta. Aku pantas mati, aku pantas mati, aku pantas mati. Kumohon Paman Bibi ampuni nyawa kami. Cheng Tian, ampuni aku. Aku akan rusakkan meridianku sendiri lalu pergi dari wilayah utara. Kami tidak akan pernah kembali. Ya. Kami akan rusakkan meridian kami sendiri dan tidak pernah kembali ke utara lagi. Tolong ampuni kami. Kembali? Tapi ayah ibuku tidak pernah kembali. Ayah, ibu. Aku sudah balas dendam untuk kalian.